wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pembahasan bab 15 kali ini yaitu tentang fadilah uluk salam atau mengasih salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyidtum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya ketika kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka sambutlah dengan yang lebih baik, atau setidaknya kamu dapat menyambutnya dengan yang setimpal. Bahwasanya Allah selalu tanggap atas segala sesuatu, yaitu Maha menghitung. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Assalam adalah setengah dari sekian asma-asma Allah. Maka tebarkanlah di antara kalian. Sedangkan dalam riwayat lain, ketika seorang muslim menyampaikan salam kepada sesamanya, lalu ia dibalas salamnya, maka para malaikat bersolawat 70 kali kepadanya. Dan kalau salamnya tidak dijawab oleh orang yang bersangkutan, maka mereka yang bersama malaikatlah yang menjawab salamnya. Kemudian mereka mengutuki orang yang tak menjawab salam sebanyak 70 kali. Adalah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahumullah pernah berjalan melewati suatu masyarakat. Ia acuh tidak beruluk salam kepada mereka. Bahkan ia berkata, yang memberatkan aku beruluk salam kepada mereka, nanti kalau salamku tak terjawab oleh mereka, sehingga para malaikat mengutuk mereka akibat ulah salamku tersebut. Tercantum dalam Bahril Ulum. Di dalam kitab Bustanul Arifin dituturkan, yang artinya ketika kamu berjalan melewati suatu kaum, uluk salamlah atas mereka, maka salam kalian wajib dijawab oleh mereka. Dan berkatalah Abu Muslim, aturan salam hendaklah yang berjalan mendahului uluk salam kepada yang tengah duduk, yang kecil kepada yang besar, yang naik kendaraan kepada yang berjalan, dan yang berkendaraan kepada yang kendaraannya yang lebih sederhana. Maksudnya kendaraan yang lebih besar itu kepada kendaraan yang lebih sederhana. Misalnya di sini contohkan berkuda kepada yang berhimar. Dan yang mendatangimu dari belakang hendaklah uluk salam terlebih dahulu. Jawaban hendaklah diperhatikan. Demikian pula bersalamlah kepada seluruh keluarganya ketika masuk rumah. Apabila rumah kosong dari penghuninya, demikian salam yang diucapkan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini merupakan salam untuk ketika memasuki rumah apabila rumah tersebut sedang kosong atau penghuninya lagi tidur. Yang artinya salam sejahtera tetaplah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab yang menjawab adalah para malaikat, maka ia bakal memperoleh berkah lebih banyak lagi sempurna. Pendapat para ulama tentang uluk salam kepada anak kecil, para ulama setengahnya ada yang menganjurkan, tetapi setengahnya yang lain tidak menganggap tidak perlu. Namun ada juga di antara mereka yang mengutamakannya, seperti yang kita kehendaki. Dimuat dalam kitab Subdatul Masail, kalau ada seorang yang uluk salam, Assalamu alaika ya Zaid, maka lalu yang memberi salam, yang diberi salam yaitu misalkan Zaid, maka menjawabnya sebagaimana salam Umar terdahulu. Berarti kewajiban Zaid membalasnya belum sempurna. Dimuat di dalam kitab Rawdatul Ulama, ketika seorang berhadapan dengan seorang lainnya, maka para fuqaha berbeda pendapat. Setengahnya mengatakan pendatang dari kota terlebih dahulu uluk salam kepada mereka pendatang desa, sebab kota lebih aman daripada desa. Itulah yang lebih baik bagi pendatang kota menyampaikan kabar di kota. Tetapi setengah yang lain berpendapat pendatang desalah terlebih dahulu yang uluk salam, sebab kota lebih utama daripadanya. Dan cukuplah kiranya dengan petunjuk ini jika Anda mau mensiarkan kepada masyarakat petunjuk yang terang seperti cahaya bagi para pemirsa. Dan jadilah Anda orang yang segan, ulama dengan pedang mengkilat di tangannya. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya siapa yang bersolawat kepadaku, yang maksudnya di sini ditulis dalam suatu kitab, maka para malaikat tiada henti-hentinya memohonkan ampunan untuknya
sepanjang namaku masih ada dalam kitab tersebut. Masih tentang aturan salam. Sebelum berbicara atau hajat, uluk salam hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Tetapi bagi pendengarnya wajib menjawabnya. Ini menurut pendapat yang sahih. Ada pula yang sunnah dan wajib kifayah. Untuk para jamaah, uluk salam cukup disampaikan oleh salah seorang dari mereka. Namun jika semua uluk salam bahkan lebih utama dan sempurna, demikian pula menjawabnya adalah wajib. Dan jika tiada seorang pun yang menjawab, maka kewajiban itu belum dianggap gugur. Apabila yang uluk salam itu seorang yang peka, maka jawaban harus diperlihatkan dengan gerakan bibirnya. Ketika seorang uluk salam dengan ucapan Assalamu alaika yang ditujukan untuk orang tunggal, maka jawabannya adalah Wa'alaikumussalam, ditujukan orang banyak. Singkatnya, mufrad dibalas dengan jamak. Sebab orang mukmin itu tidak sendirian, tetapi selalu disertai oleh para malaikat. Itulah sebabnya jawaban harus dengan jamak agar tidak tertutup dari rahmat para malaikat. Dan bentuk kalimat salam yang utama adalah menyertakan huruf wawu, yakni wa'alaikum salam. Dan tanpa huruf wawu juga boleh, namun kurang utama. Kalimat uluk salam dapat disampaikan dengan bentuk ma'rifat, yaitu assalamu, atau dapat juga dalam bentuk nakirah, yakni salamun. Namun khusus ketika sholat, salam harus dalam bentuk ma'rifat. Jawaban dalam syaratnya harus spontan. Jadi kalau dikemudiankan berarti belum dianggap jawaban dan berdosalah orangnya, bahkan suatu bentuk penghinaan terhadap sesama muslim. Dan jika salam itu berupa paket, maksudnya sepaket salam yang dibawa oleh seorang utusan dari tempat yang jauh atau dekat, orangnya tidak di tempat itu melalui surat, maka wajib menjawabnya seketika.